Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Salatan wa salaman ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Baiklah, di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan filsafat. Yaitu ada beberapa pertanyaan yang diberikan untuk lebih memahami atau mendalami seperti apa filsafat itu dan bagaimana sebenarnya dan apa yang dibahas di dalam filsafat itu. Yang pertama pertanyaan adalah manfaat filsafat itu seperti apa? Mengapa filsafat itu penting bagi kita? Sebenarnya di dalam belajar filsafat itu adalah ilmu yang bisa merasakan manfaatnya dan mendapatkan beberapa keterampilan, seperti bagaimana cara memikirkan suatu masalah secara mendalam dan kritis, terus membentuk argumen dalam bentuk lisan maupun tulisan secara sistematis dan kritis. Juga manfaat filsafat itu dapat mengkomunikasikan ide secara efektif dan mampu berpikir secara logis dalam mengenai masalah-masalah kehidupan yang selalu tak terduga. Terus dengan kita berfilsafat, kita bisa melihat semua masalah dalam segala aspek atau dalam segala sisi, sehingga mengajarkan kita untuk berpikir kritis dan logis, tidak menerima pendapat orang lain begitu saja, terutama di dalam masalah hoax atau berita bohong. Banyak sekali di berbagai media pada saat ini memberitakan berita-berita bohong yang dapat mempengaruhi orang lain. Jika kita tidak berpikir kritis dan logis, kita bisa gampang terpengaruh oleh orang lain. Seandainya kita tidak terpikir secara kritis, juga tidak berpikir secara logis, maka kita itu akan gampang terbawa arus, atau kita itu gampang ikut pada orang lain, sehingga kita tidak bisa membedakan yang mana yang benar juga yang mana yang salah. Juga pada hakikatnya manusia diciptakan ke alam dunia tanpa mengetahui apapun, hanya membawa rasa raga saja. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, setiap manusia itu diciptakan dalam keadaan suci. Jadi artian karti atas suci di sini diibaratkan kertas polos putih yang belum ada satu tetes pun tinta yang mengotori kertas itu. Jadi maksudnya manusia itu terlahir, ibrohnya manusia itu terlahir secara bersih dan juga tidak ada noda sedikit pun di dalamnya. Juga di dalam kehidupan, semua kehidupan, di dalam hal ini harus mengetahui akan semua dasar itu yang akan menjadikan pijakan dalam bergerak, juga menjadi pijakan dalam berpikir dan pijakan dalam menjalani kehidupan kita, sehingga kita hidup dengan ketenangan. Juga pengetahuan khususnya merupakan karya terbesar yang telah dirumuskan oleh manusia yang ada di muka bumi ini, dengan berbagai sudut pandang yang luar biasa. Juga kata itu membuat manusia di muka bumi ini tidak akan bisa untuk menguasai semua jenis ilmu pengetahuan yang ada. Begitu banyaknya ilmu itu sehingga berbagai jenis pengetahuan yang ada bisa dirumuskan untuk kebijaksanaan umat manusia. Dan sebagai manusia yang sedang ada di dalam proses pendidikan sejati, wajib bagi kita untuk mengetahui dari mana ilmu itu berasal dan dari mana sumber itu ada, dan dari mana sumber utama bagi semua ilmu itu. Jadi harus mengetahui seluk-beluknya, harus mengetahui akarnya. Sebagaimana pohon harus ada akar terlebih dahulu, baru pohon itu akan tumbuh dan besar. Hal itu termuskan dalam kata filsafat, sebuah dasar ilmu yang melahirkan berbagai macam pengetahuan. Karena filsafat, manusia bisa mencari kebenaran, dan juga karena filsafat manusia bisa mencari dasar dari permasalahan yang ada. Juga di dalam kita akan menggabungkan atau menteorikan apa hubungan filsafat itu dengan prodi kita, apa hubungan filsafat itu dengan ekonomi syariah. Filsafat ilmu pada dasarnya yang menjadi pembahasan adalah konsepsi, meteologi, serta ekonomi dalam disiplin ilmu. Oleh karena itu antara filsafat dan ekonomi tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Hal ini karena filsafat ilmu membahas
bagaimana disiplin ilmu yang dapat menghasilkan pengetahuan, memberikan dan prediksi, serta pemahaman yang melatar belakangi disiplin ilmu. Sekalipun demikian, terdapat berbagai perbedaan yang sangat insentif dan terus berkembang dalam upaya mengokohkan filsafat, ilmu, dan ekonomi dari perspektif ilmu pengetahuan, khususnya dalam aspek metodologis, rasionalis, etika, dan aspek normatif yang terdapat dalam ilmu ekonomi. Terus selanjutnya, contoh konkret pentingnya filsafat ilmu dalam sehari-hari. Filsafat ilmu adalah studi tentang seluruh fenomena kehidupan dan pemikiran manusia secara kritis dan dijabarkan dalam konsep mendasar. Contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam kehidupan sehari-hari yaitu memperlakukan orang lain sebagai dirimu ingin diperlakukan. Jadi di dalam kehidupan itu kita itu harus berpikir logis. Kita itu dalam menjalani kehidupan janganlah hanya mengerjakan sesuatu yang mengenakan bagi kita. Juga kita itu harus merencanakan bagaimana timbal baliknya bagi kita, juga bagaimana seandainya kita berada di pihak tersebut gitu. Jadi itu ilmu yang berpikir seperti itu adalah filsafat. Pengkritisan ilmu kritisnya seperti itu adalah filsafat. Jadi maksudnya jika ingin kalian ingin di karma itu pasti ada. Jika ingin diperlakukan baik, jadi kita itu harus berbuat baik terhadap orang lain gitu. Jadi dalam menjalani kehidupan itu kita itu harus berpikir. Itu adalah contoh konkret filsafat ilmu dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.